Salam bersua dan salam berjumpa buat semua netizen di mana saja berada, baik yang ada di kota atau yang ada di tengah rimba, baik pejabat maupun rakyat jelata, baik yang kecil maupun yang tua, baik yang muda maupun yang sudah dewasa, baik yang sekarang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta seluruh wilayah Nusantara, termasuk yang berada di luar negeri sana, di Amerika, Jepang, Australia, sampai ke Argentina. Ya, kali ini bersebuah kembali bersama Gaek. Gaek kali ini akan mencoba membawakan sebuah cerita legenda zaman dahulu, yaitu di zaman pedalaman Melayu. Ceritanya mungkin ada yang telah mendengar dan pernah tahu. Bagi yang telah tahu mungkin bisa mengulang-ulang cerita dan menikmatinya kembali. Bagi yang belum pernah mendengar dan mendengar cerita ini, Gaek doakan semoga dapat menghibur. Cerita ini Gaek beri judul dengan judul Keberuntungan Belalang. Ya, mungkin sebagian netizen pernah mendengar cerita Keberuntungan Belalang ini, di mana kejadian ini berada di pedalaman Melayu. Di zaman dahulu sebelum adanya negara-negara, masih di pedalaman Melayu masih dalam lingkup kerajaan kecil-kecil. Pada sebuah kerajaan Melayu, di pedalaman Melayu, zaman dahulu, ada seorang lelaki yang dipanggil orang dengan nama Pak Belalang. Orang sekampung tidak begitu tahu dan begitu paham siapa nama lelaki ini sebenarnya. Orang memanggil lelaki ini dengan nama Pak Belalang karena dia mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Belalang. Pak Belalang adalah seorang duda yang tentunya sudah ditinggalkan suami istri. Istrinya sudah meninggal, maka dia duda. Dia duda setelah istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, Pak Belalang ini entah frustasi, entah kenapa, dia menjadi punya sifat yang aneh, yaitu dia termasuk ke dalam kaum rebahan. Dia lebih suka tidur, lebih banyak tidur dan tanpa bekerja. Ya, yang menjadi tulang punggung keluarga saat itu adalah Belalang. Belalang ini pada masa itu dia masih berusia mungkin sekitar belasan tahun, ya, masih belasan tahun umur Belalang. Jadi setiap hari Belalang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, maka dia pergi menjual kayu tersebut ke pasar. Dari pasar nanti setelah dapat ditemukan duitnya, maka dia pergi belanja beras. Begitulah kehidupan yang dijalaninya setiap hari.